Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ibu akan mencoba menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana cara memberi nama pada senyawa alkana. Jadi pada pemberian nama alkana itu ada tata namanya, ada tata caranya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah tentukan dulu rantai terpanjang, ya, terpanjang bukan terlurus, menentukan rantai terpanjang. Jadi kalau kita lihat contoh dari sini, misalnya kalian anggap lurus ya, 1, 2, 3, 4, 5, maka atom C-nya ada 5. Tapi kalau kita mulainya dari sini, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka atom C-nya lebih panjang, ada 6. Jadi yang kita ambil adalah yang terpanjang. Jadi induknya itu yang kita ambil adalah dari sini ya ke sini. Jadi ini rantai yang terpanjang, bukan terlurus ya, terpanjang. Ini pertama menentukan rantai terpanjang. Langkah selanjutnya apa? Adalah tentukan cabang dan nama cabang. Yang mana yang jadi cabang? Yang jadi cabang adalah bagian yang tidak termasuk ke dalam rantai induk atau rantai utamanya, ya. Jadi ini yang merupakan cabang. Jadi di luar dari induknya atau rantai utamanya. Apa nama cabangnya? Kalau jumlah C-nya 1, maka namanya adalah met. Karena dia berupa cabang, maka dikasih akhiran il, jadi metil. Yang ini juga C-nya ada 1, maka namanya adalah metil. Ya. Itu cara menentukan cabang. Lanjut, yang ketiga adalah penomoran. Penomoran ini dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Jadi nomor cabang itu diusahakan dapat nomor yang paling kecil. Jadi kalau kita ambil ujungnya dari sini, awalnya dari sini, kita hitung ya, 1, 2, 3. Maka cabangnya ada di nomor 3. Tapi kalau awalnya kita mulai dari sini, ya, kita hitung 1, 2. Maka cabangnya ada di nomor 2. Maka yang diambil adalah yang paling dekat dengan cabang. Maka nomor atom C yang nomor 1-nya adalah ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan dari sini ya. Kemudian yang keempat, kita menuliskan nama alkana dengan cara tuliskan nomor cabangnya, nomor cabang. Jadi ada di nomor berapa cabangnya? Ada di nomor 2 dan nomor 4. Ya, ada di nomor 2 dan nomor 4. Nama cabangnya apa? Sama-sama metil. Oh, kalau dia sama, itu kita gabungkan saja menulisnya. Tapi dikasih awalan. Jadi kalau ada 2 cabang yang sama, kita kasih awalan di. Ya, kalau ada 2, kalau ada cabang sama 3, itu kita kasih awalan tri. Kemudian kalau ada cabang yang samanya ada 4, kita kasih awalan tetra dan seterusnya, ya. Jadi di sini cabangnya ada 2 sama. Jadi penulisannya, cabang pertama ada di nomor 2, 2,4. Cabangnya sama 2, kita kasih awalan di. 2,4 di. Nama cabangnya metil. Baru induknya ada 6. C-nya 6, apa namanya? Heksana. Jadi nama senyawa ini adalah 2,4 dimetil heksana.
Lanjut ke contoh kedua. Nah, ini mana rantai induknya atau rantai utamanya. Jadi kita hitung dulu dari ujung sini, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka induknya adalah 7 ya. Dari sini juga bisa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ambil yang ini saja. Ini jadi induknya. Kemudian mana yang jadi cabang? Ini cabang, cabang, ini cabang, ini cabang. Ya. Kalau C1 namanya metil, ini juga metil. Nah, ini C-nya 2, namanya adalah etil. Ini C-nya 1 metil. Dari mana penomorannya? Dari yang paling dekat dengan cabang. Jadi kalau kita mulainya dari sini 1, 2, 3, 4, cabang awalnya dimulai di nomor 4. Tapi kalau dari sini 1, 2, maka cabang pertamanya dimulai di nomor 2. Maka yang kita ambil yang paling kecil ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi induknya ada 7. Nah, ini cabangnya ada yang beda nih. Ada 3 cabang yang sama dan ada 1 yang berbeda. Nah, pada penulisannya itu adalah kita mendahulukan abjad. Jadi antara M dengan E. Yang duluan abjadnya adalah E. Maka yang kita tulis duluan adalah etilnya. Jadi etilnya ada di nomor 4. Tuliskan 4. Etil. Baru kemudian metilnya ada di nomor 3. Nah, di nomor 3 ini ada 2 kali. Nomornya didobel ya. Jadi 3,3. Artinya di atom C nomor 3 ini ada 2 buah metil, ada 2 buah cabang metil. Jadi nulisnya 3,3. Nomor 2 ya, ada di nomor 2. 2,3,3. Dikasih awalan apa? Ya, tri metil. Baru induknya 7. 7 apa? Heptana. Jadi senyawa ini namanya adalah 4 etil 2,3,3 trimetil heptana. Lanjut kita ke contoh ketiga. Jadi bentuk contoh soal senyawa alkana yang ketiga. Jadi yang pertama kita menentukan rantai induk. Kalau kita ambil lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dalam kasus soal seperti ini ya, kita lihat di sini ada C2H5. Nah, C2H5 ini itu bisa kita uraikan menjadi CH2, CH3. Jadi kalau diuraikan rantainya seperti ini, CH2, CH3. Jadi kalau ini kita ganti ya, CH2, CH3. Ini kan C-nya ada 2, H-nya juga ada 5. Sama jadi sama dengan C2H5. Ini sering kita terjebak dengan bentuk soal yang seperti ini. Ini bisa juga kita urai, atau juga seperti ini juga tidak apa-apa ya. Kita hitung 2 C-nya. Ini C-nya juga 2. Yang ini C-nya ada 3. Jadi bisa kita uraikan menjadi, itu kan C3H7 ya. Jadi CH2, CH2, CH3. Jadi ini sama dengan C3H7. Nah, dari sini sudah kelihatan mana rantai terpanjangnya.
Jadi kalau kita ambil lurus tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada enggak yang lebih panjang? Oh, coba dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lebih panjang lagi. Ada lagi enggak yang lebih panjang? Nah, coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ternyata ada yang lebih panjang, 9 ya. Artinya yang jadi induknya ini yang kita ambil dari sini ke sini ya. Nah, itu. Jadi ini jadi rantai induk atau rantai utamanya. Mana yang jadi cabang? Ini satu cabangnya, kemudian ini cabang juga, ini cabang, dan ini juga jadi cabang karena di luar dari rantai utamanya atau rantai induknya. Kemudian penomoran, memberikan nomor. Jadi nomornya dari yang paling dekat dengan cabang. Kalau kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4. Oh, cabang pertama ada di nomor 4. Tapi kalau mulai dari sini 1, 2, 3. Oh, ini yang lebih dekat ternyata. Jadi ini yang kita ambil penomorannya nomor 1 di sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 atom karbonnya. Atom C-nya ada 9 yang lebih panjang. Kemudian penamaannya, penamaan cabang ya. Lupa. Penamaan cabang. Ini tadi C1 apa tadi, Nak? C1 metil. C2 apa? Etil. Ini C-nya 2 juga. Etil. Ini C-nya 2 juga. Namanya etil. Jadi abjadnya siapa yang dulu? M sama E. E ya yang dulu. Jadi kita tuliskan yang E dulu. Jadi nomor cabangnya ada di nomor 4. Cabang yang sama ya, 4, kemudian di nomor 5 dan di nomor 6. Jadi kita tuliskan 4,5,6. Cabangnya sama. Kasih awalan tri. Tri apa? Tri etil. Ada 3 cabang etil. Kemudian ada lagi cabangnya di nomor 3. Nama cabangnya adalah metil. Jadi 3 metil. Baru induknya. Tambah berapa tadi? Yang terpanjang 9. 9 apa namanya? Nonana. Jadi syarat utama dari pemberian nama alkana ini harus hafal nama-nama alkana dari C1 sampai dengan C10. Makanya ibu suruh menghafal ya. Lanjut contoh keempat. Ini lebih gampang nih. Jadi mana induknya? Jadi kalau kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau mulai dari sini lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adakah yang lebih panjang? Kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti induknya adalah 8 ya, atau rantai utamanya jumlah atom C-nya ada 8. Maka yang kita ambil dari sini ke sini ya. Mana yang jadi cabang? Ini ya. Cabang, nama cabangnya adalah C1 metil. Ini juga metil, ini juga metil ya. Kemudian penomorannya. Nah, ini penomorannya kan sama nih. Kalau kita mulai dari sini misalnya 1, 2, 3. Ya. Ini juga 1, 2, 3. Maka yang lebih utama kita ambil adalah mana yang lebih banyak cabangnya. Jadi kalau kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, maka cabangnya ada di nomor 3 dan 5. Kalau kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4. Ingat 3 dan 4. Maka yang diambil adalah 3 dan 4 yang lebih dekat ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka nama cabangnya, nama senyawanya adalah
itu sama semua 3 metil, kemudian nomor 4 juga metil 4, dan nomor 6 kasih awalan apa ya, tri metil ya. Baru induknya ada 8. Apa 8? Oktana ya, 3,4,6 trimetil oktana. Selanjutnya jika kebalikannya soalnya, kalau tadi kita memberikan nama, sekarang ada namanya, kita diperintahkan untuk menuliskan strukturnya ya. Jadi tuliskan struktur dari senyawa alkana berikut. Caranya gimana? Yang perlu kalian pahami dulu, jadi konsepnya ya. Jadi tangan C itu ada 4, jadi harus kita selalu ingat bahwa tangan C itu ada 4, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang ya. Jadi kalau kita paham ini, insya Allah nanti ke isomernya lebih paham ya nak. Jadi tangan C ada 4, jadi ini kita anggap sebagai tangannya C ya, ada 4 tangannya. Jadi kalau ada soal seperti ini, langkah yang paling gampang adalah kita lihat dulu induknya. Induknya apa? Heptana. Heptana itu C-nya ada berapa? 7. Oh, kita buat dulu C-nya 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi buat dulu C-nya nak, jangan ditambahin H nanti, H-nya terakhir ya. Kemudian kita lihat di nomor 3 ada etil cabangnya. Hitung. Nomor 3 ada etil. Hitung. 1, 2, 3. Etil itu tadi apa? C2H5. Kemudian di nomor 2, nomor 4 dan nomor 5 ada metil. Nomor 2 dulu. Boleh di atas, boleh di bawah ya. Metil apa? C1, CH3 ya. Kemudian nomor 4, itu lagi 1, 2, 3, 4. Oh, ada di sini. Di nomor 4. Satu lagi ada di nomor 5. Boleh kita letakkan di bawah. Nah, terakhir baru kita tambahkan atom H. Jadi kalau lihat di sini C yang ini itu tangannya ada 1 yang sudah keluar nih. Berarti perlu berapa lagi dia supaya jadi 4? Perlu H-nya berapa lagi supaya C-nya jadi bertangan 4? Jadi kita tambahkan di sini hanya 3. Jadi H3 tambah ini 1 jadi 4. Pas tangan C ada 4. C yang ini tangannya udah berapa keluar nih? 1, 2, 3. Oh, udah 3. Berarti perlu H-nya ada 1 lagi atom H di sini. C yang ini yang ketiga tangannya juga udah 3 keluar nih. Berarti hanya kita tambahkan 1 supaya 4 ya. Yang ini C-nya ada 3 juga, maka tambahkan 1. C yang ini juga tangannya udah 3, maka tambahannya 1. C yang ini tangannya udah keluar 2, maka kita tambahkan hanya 2, CH2. Terakhir C yang ini tangannya ada 1, maka kita tambahkan atau hanya adalah 3, CH3. Jadi struktur dari senyawa 3 etil 2,4,5 trimetil heptana. Contoh selanjutnya, tuliskan struktur dari 4 etil 2,5 dimetil 4 propil oktana. Tadi kita lihat adalah induknya dulu oktana ya, 8. Tuliskan dulu C-nya 8. Ini kasih jarak biar kita nambahannya enggak susah lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nomor 4 ada etil, hitung 1, 2, 3, 4 etil. Etil itu C2H5 E2. Kemudian nomor 2 ada metil CH3.
Nomor 5, 1, 2, 3, 4, 5, metil, CH3. Kemudian nomor 4, ada propil, 1, 2, 3, 4, propil. Pro itu C-nya 3, hanya 7. Nah, baru kita tambahkan atom H. Ini tangannya 1, berarti hanya 3 lagi. C yang ini tangannya 3, berarti hanya 1 lagi. C yang ini tangannya udah 2, berarti hanya 2 lagi supaya 4. C yang ini tangannya udah 4, pas, berarti enggak usah kita tambahkan H ya. Ini ada 3, berarti hanya 1 lagi. Yang ini 2, berarti H2. Yang ini 2 tangannya, ditambah 2 lagi hanya. Yang ini 1, berarti ini kita tambah hanya 3. Nah, demikian anak ya, tata nama senyawa alkana. Semoga saja kalian bisa memahaminya. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.